Shalom. Halo, Selamat pagi Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan. selamat pagi. Baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Biarlah selayaknya pagi hari ini kita punya waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita boleh datang bertelut di bawah kakinya. Kita boleh mengagungkan Dia. Biarlah pujian yang kita naikkan benar-benar keluar dari hati kita, sehingga pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri.
kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah pagi hari ini, baik di tempat ini secara onsite maupun di tempat saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Berkat Tuhan melimpah sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa di dalam satu nama yang selalu mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ya, keadaan sejuk tapi tidak membuat ya kita semangat untuk memuji Tuhan. Ya, yang merasakan pertolongan dan kasih sayang Tuhan boleh angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Ya, kita merasakan kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita akan menaikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Amin. akan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang bertugas
untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Di pertengahan ibadah ini kami akan memberikan yang terbaik Bapak, berkati tangan-tangan yang beri Bapak, berkati juga para pelayan-Mu, berkati rumah tangganya, berkati kehidupannya. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Selamanya. Selamanya. Ya, puji Tuhan, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Selain Dia mengasihi dan memelihara kita, pertolongannya tidak pernah kita ragukan. Pertolongannya selalu ada dan tepat pada waktunya. Haleluya, Yesus akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan selalu ada dan tetap abadi. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkatiku. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya, Yesus. Tuhan burung di udara, Tuhan kasih. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas selawatan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita dalam acara kebaktian pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kiranya pujian-pujian yang sudah kami naikkan boleh hadir di hadirat-Mu yang kudus. Amin. Hadir di hadirat-Mu yang kudus dan menjadi harum di hadapan Engkau ya Allah Bapa di surga. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Sungguh Tuhan, firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi sukacita, berkat bagi kami semua yang hadir di tempat ini pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi ini Tuhan. Berkati mereka, berkati lebih lagi dalam melayani ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mimbar saya silakan pada Bapak Gembala. Dan saya yakin Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat buat kita semua. Hari ini saudaraku masih lanjut tentang tunaikan tugas pelayananmu. Baik, kita baca ayat 2 Timotius 4 ayat 5, sama-sama kita berdiri. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini saudaraku, yang kemarin latreia, sekarang diakoneo. Ya, diakoneo. Akar katanya dari diakonia itu diakoneo. Nah, gereja melakukan apa yang disebut diakonia. Biasa dilakukan adalah tadi ada nyambung ke arah sosial, memberi bantuan ekonomi bagi jemaat yang membutuhkan, termasuk tadi pelayanan bagi usia ya biasanya kan. Terus ada juga bantuan-bantuannya ya, iya diakonia. Jadi sebenarnya ada pemahaman di jemaat dan juga melakukan, atau beberapa juga sebagai penerima, karena gereja melakukan diakonia biasanya tadi memberi bantuan bagi jemaat yang membutuhkan. Ya, oke. Dalam bahasa dan budaya Yunani, pengertian diakonia itu lebih luas dari sekedar memberi bantuan ekonomi yang dilakukan oleh gereja sekarang. Itu yang di Yunani dulu gitu. Kalau sekarang kan terbatas tadi sosial saja gitu, baik untuk yang umum, untuk kategorial manula misalnya ya. Diakoneo berarti melakukan pekerjaan di dapur. Itu saya bicara dalam konteks bahasa dan budaya Yunani. Melakukan pekerjaan di dapur, lalu bisa berarti juga menyediakan makanan di meja. Jadi melakukan pekerjaan di dapur, menyediakan makanan di meja untuk majikan, ya, untuk majikan. Jadi bukan menyediakan makanan di meja untuk diri sendiri, itu bukan diakonia. Nah, diakoneo itu kerja di dapur, lalu menyediakannya di meja untuk majikan. Orang yang melakukan pekerjaan,
Jadi yang orangnya tadi pekerjaannya diakoneo, orang yang melakukan namanya diakonos. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan di dapur lalu menyediakannya di meja, yang saya kerjakan diakonia. Lalu saya siapa? Saya diakonos. Gitu, saya diakonos. Dan pekerjaan yang dilakukan itu dari siapa untuk siapa, ngapain, namanya diakonia. Jadi kita bedakan itu ada 3 yang mirip-mirip itu, tapi itu nyambung. Pekerjaannya namanya yang sedang dikerjakan, yang dilakukan adalah diakoneo. Gitu. Diakoneo itu melakukan pekerjaan. Sedang apa? Sedang diakoneo, melakukan pekerjaan di dapur, menyediakan makanan di meja. Lalu yang mengerjakan siapa? Diakonos. Ya, diakonos. Lalu pekerjaan apa yang dilakukan? Diakoneo, yaitu melayani. Pekerjaannya melayani. Jadi ini semua sebenarnya berkaitan dengan pelayanan tadi yang disebut pria, berkaitan dengan pelayanan. Nah, kita lihat satu ayat saudaraku dalam Lukas 17 ayat 8 sampai 10. Lukas 17 ayat 8 sampai 10. Bukan sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku minum. Nah, makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Jadi di sini saudaraku, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang apa yang sering disebut diakonia, diakonos, dalam akar kata diakoneo. Ya, diakonos melakukan apa yang harus dikerjakan. Jadi orang yang tadi ya, itu melakukan apa yang harus dikerjakan. Dan ketika dalam contoh ini, ketika orang yang si diakonos ini pulang dari ladang, capek nggak sih pulang dari ladang? Ada nggak capek pulang dari ladang? Enggak lah ya. Saudara pulang kerja capek. Kalau dulu ke ladang, kalau sekarang ke kantor, dagang, pabrik, ya. Pulang kerja sepanjang hari pasti capek. Ya. Lalu karena dia ini adalah seorang diakonos, tugasnya selain ke ladang juga di rumah ada pekerjaan yang harus dilakukan dan memang sudah jadi tugasnya. Dikatakan di sini, bukankah sebaliknya yang kan berkata kepada hamba itu, sediakan makanan bagiku. Si tuan ini tahu loh, si diakonos ini baru pulang kerja dari ladang. Tapi karena memang sudah tugasnya, dia bilang, sediakan dulu makanan bagi saya. Nanti setelah saya selesai makan, selesai minum, barulah kamu makan. Artinya gini saudaraku, diakonos melakukan apa yang harus dikerjakan. Walaupun lelah, walaupun sibuk, walaupun segan, dia harus kerjakan. Dan tidak mengenal waktu. Mau pagi, siang, sore, malam. Kalau majikannya bilang sediakan makanan bagiku, ya dia harus sediakan. Itu diakonos. Lalu kita membaca juga tadi, ucapan terima kasih pun dan diterima. Sekarang sih kita diajar, kita juga mengajarkan ke anak-anak. Kalau kita minta tolong, jadi kalimatnya itu minta tolong yang bukan nyuruh, dulu kan dulu ya, nyuruh. Ya. Sekarang kalau udah minta tolong kepada siapapun, termasuk kepada elder, kepada diakonos, kita ngajarin nggak supaya anak kita berterima kasih? Ngajarin ya. Ya saya harap kita ngerti itu, ngajarin. Walaupun dia seorang
yang status sosialnya di bawah. Tapi karena sudah membantu, kita ajarkan berterima kasih. Kan seperti itu. Kalau dulu enggak, saudaraku. Enggak. Dan si diakonos juga nggak nuntut. Tapi udah ditolong juga nggak terima kasih. Nggak ada terima kasih. Senyum juga kagak. Mending ada senyumnya. Enggak, saudaraku, enggak ada. Jadi sudah kerja ya udah gitu. Si majikan nggak punya kewajiban mengatakan terima kasih atau yang kerja untuk terima kasih, tidak, karena memang dia melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Ya. Dalam perkembangannya, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus memberi arti baru. Ini dalam pengertian awal di budaya Yunani dan kemudian juga terjadi di Israel. Tetapi saudara-saudara, dalam perkembangannya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus memberi arti yang baru bagi kata-kata diakoneo ini. Dikasih arti yang baru tentang diakoneo untuk orang-orang percaya pada saat itu, dan tentu kita ikuti sampai sekarang. Coba yang pertama kita lihat, ternyata sekarang yang terjadi adalah bukan yang lebih rendah melayani yang lebih tinggi, tetapi yang lebih tinggi melayani yang lebih rendah kedudukannya. Kita baca Lukas 22 ayat 26 dan 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Ini sudah. Jadi hendak saya lanjut dulu ya. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Arti baru yang ditambahkan Tuhan Yesus justru kebalikan dari arti yang ada pada masyarakat Yunani. Kalau yang ada pada masyarakat Yunani yang lebih bawah melakukan pekerjaan untuk yang lebih tinggi kedudukannya, itulah diakonia, diakonos melayani yang lebih tinggi. Nah, saudara, tetapi Tuhan Yesus kasih arti lain. Ya, dia bilang kalau kamu mau jadi besar, jadi pelayan, jadi pemimpin, adalah kamu yang melayani. Artinya yang kedudukannya lebih tinggi melayani, melakukan pekerjaan untuk yang lebih rendah. Nah, yang kedua, saudara, pengertiannya adalah pengumpulan uang untuk orang kudus. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 5 saya baca ayat 8 maksud saya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Poin ayat 3 itu sudah itu. Ayat 2 tadi, coba ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, meskipun mereka sangat miskin. Kalimat ini penting, saudara. Sekalipun mereka miskin, sekalipun dicobai dengan berat. Yes, ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya. Jadi saudaraku, coba lihat ayat 4-nya. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan.
namanya memberi secara proporsional, gitu. Menurut kemampuan, bahkan melebihi kemampuan mereka. Jadi memberi ini semampunya, bukan semaunya. Itu saudara ya. Bahkan lebih dari yang dia mampu. Ayat 4-nya, mereka yang meminta, jemaat yang minta untuk memberi. Ya. Jemaat yang minta untuk melakukan diakoninya. Jadi ini terbalik dengan banyak kondisi gereja sekarang. Ya. Ini jemaat Makedonia yang dalam keadaan dicobai, dalam keadaan miskin, dalam keadaan pandemi, ya, gitu. Mereka yang minta karena mereka tahu mereka bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, itu membahagiakan orang lain. Kan kita senang kalau lihat orang lain bahagia, betul? Amin? Atau nggak senang lihat orang lain bahagia? Kan senang lihat orang lain senang. Jangan sampai nggak senang lihat orang lain senang. Gitu. Ya, kita senang lihat orang lain senang gitu. Sampai minta diberi kesempatan untuk membantu. Jadi ini yang kuat membantu yang lemah. Jangan yang lemah, yang kuat dibantu oleh yang lemah. Jangan sampai terjadi di gereja ini juga. Yang lemah justru bantu yang kuat. Gitu. Saudara, persembahan kolek adalah pengumpulan uang yang dilakukan untuk orang-orang kudus. Ini berkat dari pengumpulan uang buat orang-orang kudus. Jadi orang kudus itu bukan cuma bapak gembala, saudara. Gembala-gembala lain juga orang kudus. Ya, kesejahteraan itu bagian dari tanggung jawab gereja, kesejahteraan gereja dan orang-orang kudus lainnya. Jadi jemaat memberi persembahan untuk pelayanan, untuk kesejahteraan gembala, itu juga berarti melakukan diakonia. Jadi biasanya kalau yang kita pikir diakonia ini buat orang lain kan, padahal buat pekerja-pekerja di gereja, bukan hanya gembala. Itu juga diakonia. Alkitab mengatakan pengumpulan itu untuk orang-orang kudus itu disebut diakonia. Artinya saudaraku, diakonia dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya waktu-waktu tertentu. Biasanya kita ingat diakonia ini kan di hari-hari apa, saudara? Coba. Desember. Gitu ya. Apalagi? Paskah. Apalagi? Udah itu aja ya. Pandemi. Iyalah, kita harus yang pernah kita lakukan ya, kita jangan malu menyebut ya. Di pandemi, Paskah, Natal. Saudara namakan pandemi ini saya tahu kenapa. Karena nggak mau dibilang diakonia napas. Apa diakonia napas tuh? Diakonia Natal dan Paskah. Padahal tiap hari, tiap minggu kita harus berdiakonia dalam gereja yang tadi disebut untuk kesejahteraan. Jadi saudara, inilah diakonia. Jangan hanya event tertentu, tapi juga terus menerus. Dan diakonia itu bukan hanya soal memberi hidup, jasa, waktu dan tenaga, tapi juga harta. Ya, kalau tidak mengarah ke sosial tadi, jelas itu soal materi kan, begitu ya, soal materi. Dan kemudian yang berikut adalah pengertian diakoneo, melayani, yang berarti siap bertugas. Ya, jadi diakoneo tentang arti dalam yang pertama itu dalam bahasa dan budaya Yunani adalah tadi kita sudah bahas melayani orang yang kedudukannya lebih rendah, lalu pengumpulan uang buat orang-orang
kudus. Lalu yang ketiga ini, diakonia itu adalah siap bertugas. Siap bertugas. Seorang diakonos, seorang yang melayani, itu harusnya melakukan tugas apa saja, kapan saja, tanpa alasan, tanpa menawar dan tanpa menunda. Halo para diakonos. Siap bertugas artinya mendahulukan juga kepentingan orang lain. Jadi diakonos itu melakukan bukan untuk diri sendiri, untuk kepentingan orang lain. Namanya diakonia, kita memberi kepada orang lain. Artinya diakonos itu kalau bertugas untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Nah, ini saudaraku. Tadi kita sudah baca di Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya? Majikan itu berkata, sediakanlah makanan untukku. Setelah aku selesai makan dan minum, baru kamu boleh makan dan minum. Artinya saudara, seorang diakonos sekalipun lapar, gitu ya, tidak boleh egois. Tuhan, saya lapar, saya mau makan dulu. Ada yang bilang begitu kira-kira? Enggak. Ya. Seorang diakonos tidak boleh egois atau memikirkan kepentingannya sendiri atau maunya sendiri. Seorang diakonos harus mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan majikannya, mendahulukan siapa yang dia layani. Kalau itu bicara konteks gereja, siapa yang kita layani? Tuhan. Kita harus dahulukan. Kita harus beri tempat yang paling tinggi. Baru itu namanya benar seorang diakonos. Ya. Dalam perumpamaan ini, seorang diakonos yang pulang kerja dari ladang, dia tetap harus menyediakan makanan sekalipun lapar. Dia sediakan bukan buat dirinya sendiri, tapi buat sang majikan. Karena itu sudah menjadi tugasnya, dan seorang diakonos harus bertanggung jawab. Saudara, seorang pelayan Tuhan harus mau dan harus melepaskan keakuannya, ya. Egonya. Ada koreksi untuk perbaikan, ada evaluasi untuk perbaikan, terus ngambek. Orang sudah bilang gede ambek, ya. Terus nggak mau melayani, iya. Terus nggak mau ke gereja. Itu bukan diakonos, ya, itu bukan diakonos. Dia bukan seorang pelayan yang sebenarnya. Dia hanya mau mencari nama, popularitas. Dia hanya sekedar manggung dalam pelayanan. Iya, saudara. Jadi kita harus lepaskan semuanya itu kepentingan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Tuhannya kan nggak kelihatan, tapi tugasnya kelihatan nggak, saudara? Kelihatan. Kerjakan hal itu dengan sungguh-sungguh. Nanti di poin terakhir ada. Nah, ngapain kita harus kerjakan itu semua, walaupun dan seterusnya. Kemudian siap bertugas ini artinya melakukan tugas dalam segala keadaan. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, lakukan tugas dalam segala keadaan. Dalam pemahaman umum yang terjadi adalah, yaitu saya bisa dan saya mau melaksanakan tugas jika ini, saudara. Coba yang pertama yang dikasih tanda itu apa, tanda perboden ya? Coba baca, saudara. Ini pekerjaan umumnya yang terjadi dalam masyarakat dan jangan sampai terjadi di kalangan kita. Kalau sudah terjadi, perbaikilah. Jika keadaan saya baik-baik saja, saya melayani, saya melaksanakan tugas. Jadi kalau nggak baik, nggak melayani. Kalau keluarga saya sedang adem ayem baik-baik saja, saya melayani. Tapi kalau keluarga saya sedang ribut, keluarga saya sedang bermasalah, kalau keluarga saya sedang ini dan itu,
nggak melayani, tidak melaksanakan tugas. Itu umum terjadi. Jadi jangan salahkan yang itu ya, itu umum terjadi. Nah, saya akan melaksanakan tugas jika memenuhi persyaratan saya. Kalau persyaratan saya tidak dipenuhi, saya tidak melayani, saya tidak melaksanakan tugas. Saya pengertian gitu ya. Persyaratan itu apa sih saudara kira-kira? Persyaratan yang kita tetapkan sendiri. Persyaratannya ya, kalau saya punya kepentingan lain ya, sorry, gitu ya. Kalau saya, ya tadi kebetulan dapat poster untuk staycation, dapat poster masuk tempat-tempat yang biasanya tidak bisa dilaksanakan dengan keadaan normal, dapat diskon lah, dapat apa lah. Saudara, kalau terjadi seperti itu, kan itu kepentingan sendiri, itu bisa menghalangi tugas-tugas pelayanan. Itu umum terjadi nggak? Umum. Saya bilang umum terjadi. Nggak usah malu mengatakan itu umum terjadi, dan nggak usah malu juga mengatakan pernah terjadi pada saya. Amin. Pernah nggak? Yakin? Nah, untuk apa ini disampaikan firman Tuhan? Supaya kita tahu lalu memperbaiki diri. Ya. Tapi ini lain lagi yang akan saya sampaikan dari ayat yang kita baca. Kata Paulus ini kepada Timotius, laksanakanlah, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik keadaannya, baik atau tidak baik situasinya. Iya, saudara. Jadi berbeda. Kalau tadi umum bisa terjadi pada siapa saja. Kalau keadaan baik-baik saja, ya saya melayani. Umum nggak? Tapi kalau nggak baik, saya nggak melayani. Umum atau tidak? Umum. Ya. Kalau saya punya kepentingan lain, ya saya mau jalan-jalan, saya mau apa? Ya sorry, saya tunda pelayanan saya. Umum nggak? Umum tidak? Umum. Saya katakan umum terjadi. Gak usah malu. Gitu. Dan di gereja kita juga umum terjadi itu. Tapi mulai hari ini, baik atau tidak baik keadaanmu, tunaikan tugas pelayananmu. Amin. Amin. Dipaksa namanya baru amin. Yang kedua, yang pertama saya tahu dulu saudara memang ada di hati ingin melaksanakan tugas, ingin menunaikan tugas pelayanan. Saudara, setelah mendengar ini, marilah kita bangun. Ya. Kita bangun. Baik atau gak baik keadaannya, laksanakan. Kalau tentara itu dia dengan mengangkat tangan, ngomongnya apa? Gak cukup siap ya, tapi siap, laksanakan. Siap, melaksanakan. Itu diakonos yang sekian. Belajarlah dari TNI. Belajarlah dari mereka. Siap melaksanakan. WL, singer, musisi, multimedia, kolektor, penyambut tamu. Lakukan tugas. Apapun keadaanmu, baik atau tidak baik kondisimu, tunaikan tugas pelayananmu. Barulah itu artinya seorang diakonos. Ya, melakukan tugas seperti untuk Tuhan. Ya, melakukan tugas seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Efesus 6 ayat 5 dan 7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bapak Ibu, seorang diakonos melakukan pekerjaannya dengan rela, melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya.
melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan melakukannya seperti kepada manusia. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh itu mulai dari mempersiapkan diri, mulai dari berdoa, mulai dari latihan-latihan, mengadakan waktu doa sendiri di rumah, doa dan puasa. Kadang-kadang saudaraku, orang lain itu tidak memberi apresiasi. Ya nggak apa-apa, karena kita nyanyi, kita layani bukan orang lain sebenarnya. Yang kita layani adalah Tuhan. Gitu. Kita layani adalah Tuhan. Saya di sini melayani sama saudara. Sebenarnya melayani Tuhan. Lalu Tuhan percayakan jemaat untuk dilayani. Yang saya layani Tuhan. Kewajiban saya adalah memberitakan firman, baik atau tidak baik keadaan saya. Yang saya lakukan adalah melakukan apa saja yang Tuhan mau, memberitahu. Ya, kalau tadi saya disalahkan, ternyata memang iya ya, saya bersalah dalam Tuhan tahu dan harus segera diperbaiki. Nah, saudara-saudaraku, tidak ada pekerjaan yang sia-sia dalam pelayanan. Maka kita bilang jeripayahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun kita tidak melihat hasilnya hari ini atau dalam jangka pendek, tapi benih yang kita tabur suatu hari akan tumbuh. Amin. Benih yang kita tabur satu hari akan tumbuh dan dia berbuah, lalu kita pun akan menuainya. Puji Tuhan. Ingat, seperti untuk Tuhan, ketika apa yang kita kerjakan belum menampakkan hasil atau tidak dihargai dan bahkan justru dicibir, ingat selalu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kita bisa mengerjakan pelayanan ini karena Allah yang bekerja di dalam kita. Inilah yang membuat kita kuat dan membuat kita terus bersemangat untuk menunaikan tugas pelayanan ini. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita membayar melaksanakan tugas pelayanan kita. Gereja ini akan bangkit, gereja ini akan maju kalau setiap pelayan-pelayan menghidupi pengertian diakonos ini. Kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang mengoreksi setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelayan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selama kesempatan masih Tuhan berikan bagi kami. Ampuni Tuhan, kalau selama beberapa waktu di belakang, mungkin motivasi kami dalam melayani Tuhan salah. Motivasi kami dalam melayani Engkau kurang tepat. Tetapi pagi hari ini karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami, Engkau mengoreksi kami Tuhan. Engkau mengoreksi kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, berikanlah kami kemampuan dari Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan. Pelayan-pelayan yang mempunyai motivasi yang benar. Pelayan-pelayan yang mempunyai motivasi yang tepat. Tidak pernah menunda apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Tetapi kami boleh mengerjakannya dengan sepenuh hidup kami. Karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Roh Kudus, kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Sampai kepada kami menghadap Engkau. Sampai kepada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup di dalam dunia ini. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Hamba-Mu telah selesai berbicara kepada kami. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai kehidupannya senantiasa untuk membawa setiap orang percaya kepada Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau. Satu sama lain kami boleh saling mengasihi. Satu sama lain kami boleh saling melayani. Dan kami boleh menjadi diakonos yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terjadilah apa yang menurut kehendak Tuhan baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberi Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.